Oke, kita lanjut bahas soal mengenai investasi ya. Nah, di sini eh, soalnya bilang kita tuh sebagai PT Ambara. Kita lihat dulu soalnya. Di sini kita disuruh eh, buatlah semua jurnal yang diperlukan selama tahun 2018. Termasuk jika ada accrued interest pada 31 Desember 2018. Yang kedua, disuruh sajikan semua saldo investasi pada akhir tahun 2018 yang tercantum di Statement of Financial Position PT Ambara. Oke, kita langsung aja. Di sini, berikut saldo investasi PT Ambara pada akhir 2017. Debt investment PT Katrina, held to maturity yang diperoleh pada tingkat harga face value, bunganya 12%, terus ada nilai nominalnya 400 juta. Diperoleh sejak 1 Januari 2017 dan jatuh tempo pada 1 Januari 2022. Bunga dibayar tiap 1 Januari, berarti cuma sekali 1 tahun ya. Nah, nanti ini nih bunganya di akhir tahun itu perlu disesuaikan. Oke, coba kita buat jurnalnya. Ini karena dia bilang bunganya dibayar tiap 1 Januari. Nah, 1 Januari 2018. Kita catat sebagai cash terhadap interest receivable. Boleh kita tambahin sih ini PT Katrina. Cuma kalau misalnya kita tulis juga nggak apa-apa. Ini biar nggak susah-susah aja nyarinya kalau misalnya ada transaksi yang berkaitan di tanggal-tanggal berikutnya. Ini sebesar, katakan 12% ya, dikali dengan nilai nominalnya, 400 juta. Jadi, 48 juta. Nah, kenapa cash pada interest receivable? Kenapa nggak terhadap interest revenue? Karena eh, ini kita asumsikan bahwa memang sih bunganya kan dibayar tiap 1 Januari. Cuma ini kita asumsikan bahwa di akhir periode, di akhir tahunnya, mereka pasti menyesuaikan bunganya, meskipun belum diakui. Nah, pas di akhir 2017 itu, kita ngakuin sebagai interest receivable terhadap interest revenue sebesar sama 48 juta, 48% pula, 48 juta. Nah, jadi pas di tanggal 1 Januarinya kita nerima cash terhadap interest revenue yang kita catat di akhir tahun sebelumnya. Terus, ini katanya share investment sebanyak 30.000 lembar saham PT Meri. Jumlah saham yang beredar di PT Meri ini sebanyak 100.000 lembar. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa kepemilikan kepemilikan di PT Meri ini sebanyak 30%. Dapatnya dari 100.000 lembar per 30.000 lembar. Ini transaksi PT Ambara selama tahun 2018. Nah, di sini udah enak nih. Udah diklasifikasikan mana yang debt investment, mana yang share investment. Nah, jadi kita langsung aja yang pertama kita bahas yang debt investment-nya dulu. Membeli obligasi PT Angkasa dengan tujuannya trading senilai 200 juta pada tingkat harga at face value, terus bunga nominalnya 10%, dan dibayarkan tiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Berarti ini kan semi annually. Berarti bunga nominalnya langsung kita bagi 2, jadi 5%. Nah, untuk jurnalnya sendiri, ini di tanggal 1 Oktober ya. 1 Oktober berarti kita catat sebagai debt investment. Ini boleh kita tambahin PT Angkasa terhadap cash.
sebesar 200 juta. Oke, udah selesai. Kita lanjut ke share investment. Nah, di tanggal 2 Februari, kita beli sahamnya PT Banyuasin sebanyak 200.000 lembar, nilainya 7.000 per lembarnya. Dengan perolehan ini, PT Ambara memiliki 40% saham PT Banyuasin tadi. Di sini, berarti kan kita punya saham 40%. Kalau 40%, kita nyatatnya menggunakan metode equity atau equity method. Nah, lebih tiap soal kalau misalnya ada yang kayak gini tuh, jangan lupa kita cari tahu berapa kepemilikan saham kita, terus metode pencatatan yang kita gunakan, karena nanti bakalan berbeda antara pencatatan ekuitas sama cost. Nah, ini untuk ingat-ingat aja 0% sampai 20% itu kita pakai cost method. Kalau 20% sampai 50% itu kita pakai equity method. Cuma kalau misalnya lebih dari 50%, itu kita boleh milih cost atau equity. Tapi biasanya yang dipakai itu yang equity. Oke, kita coba buat jurnalnya. Tanggal 2 Februari. Di sini kan kita beli, berarti jurnalnya share investment. Kita tambahin aja di sini PT Banyuasin terhadap cash. Nah, berapa uang yang kita keluarin? Di sini kan katanya jumlah saham yang beredar itu tuh kan 200.000 lembar ya. 200.000 lembar, tapi kepemilikan kita cuma 40%. Nah, jangan lupa dikali juga dengan harga saham per lembarnya. Jadi, totalnya 1,4 miliar. Oke. Nah, kita lanjut ke tanggal 2 April. Membeli saham PT Banyuwangi sebanyak 7.000 lembar seharga 8.000 per lembarnya. Nah, ternyata tuh ada biaya broker sebesar 3.500.000. Terus jumlah saham PT Banyuwangi yang beredar sebanyak 70.000 lembar. Dan PT Ambara mencatat investasi ini sebagai non-trading, investasi non-trading. Kita bisa simpulkan bahwa jumlah persentase kepemilikan kita di sini 10%. Dari mana dapatnya? Dari mana tahunya? Nah, dari jumlah saham yang beredar itu 70.000 lembar dan dibagi dengan jumlah saham yang kita beli 7.000 lembar. Jadi dapat 10%. Dan kalau 10% kita pakai metode cost pencatatannya. Nah, langsung kita bikin aja jurnalnya. Ini 2 April. Share investment. Share investment PT Banyuwangi. Sebesar berapa? 7.000 lembar dikali dengan harganya 8.000 per lembar. Terus 56 juta ya? 56 juta. Terus katanya ada broker expense. Broker expense. Terus baru cash. Broker expense-nya sebesar 3,5 juta. 3,5 juta. Cash-nya sebesar 59 juta. Nah, kalau untuk yang kayak gini, ada juga yang berpendapat bahwa broker expense-nya tuh bisa digabung dengan share investment-nya.
Jadi jurnalnya tuh share investment terhadap cash sebesar 59 juta. Tapi biar lebih detail dan lebih nggak membingungkan, lebih baik dipisah. Terus lanjut ke tanggal 2 Juni. Nah, di 2 Juni, katanya PT Banyuasin mengumumkan dan membayarkan cash dividend senilai total 200 juta untuk seluruh pemegang sahamnya. Nah, kalau di PT Banyuasin itu terkait dengan transaksi tanggal 2 Februari. Jumlah kepemilikan kita kan cuma 40%. Nah, jadi jurnalnya kayak mana? Jadi jurnalnya tanggal 2 Juni ya. Jurnalnya. Nah, ini kan 40% berarti metodenya pakai equity. Nah, pencatatan cash dividend itu tuh beda antara equity method sama cost method. Nah, karena kita pakai equity, itu kita nyatetnya sebagai cash terhadap share investment. Share investment PT Banyuasin. Sebesar, nah, karena kita cuma punya sahamnya itu 40% dan total yang dibagiinnya itu 200 juta. Nah, tinggal dikaliin aja. Jadi 80 juta. Nah, selesai. Terus kita lanjut lagi ke 2 Juli. 2 Juli PT Banyuwangi juga membayarkan cash dividend senilai total 120 juta. Nah, kita lihat lagi nih. Di PT Banyuwangi itu transaksi 2 April ya. Jumlah kepemilikan kita 10%, terus kita nyatetnya pakai cost method. Berarti jurnalnya itu tanggal 2 Juli, cash terhadap dividen revenue. Ini boleh ditambahin PT. Nah, senilai 10% dikali dengan 100. Dikali dengan 120 juta. Berarti 12 juta. Nah, lanjut ke tanggal 2 Oktober. Membeli saham PT Banyu Biru sebanyak 10.000 lembar dengan harga per lembarnya itu 12.000. Terus katanya jumlah saham yang beredar di PT Banyu Biru ini sebanyak 100.000 lembar. Dan PT Banyu Biru mencatat investasi ini sebagai investasi trading. Berarti kita tentukan kepemilikan kita itu berapa persen. 10% ya. Ini kan 100.000 dibagi 10.000. Nah, pakai cost method. Nah, untuk pencatatannya sendiri, itu tanggal 2 Oktober. 2 Oktober, itu share investment PT Banyu Biru terhadap cash sebesar 10.000 lembar dikalikan 12.000. Ini berarti harganya 120 juta. Oke, kita lanjut ke tanggal 2 Desember. Tanya, PT Banyu Biru membayarkan cash dividend sebesar 2.000 per lembar. Nah, ini terkait ke transaksi sebelumnya tanggal 2 Oktober. Itu jumlah saham yang kita punya itu sebanyak 10.000 lembar.
Nah, berarti kepemilikan kita tuh 10%, ya kan? Berarti kita nyatanya pakai cost method. Nah, untuk jurnalnya sendiri, 2 Desember, itu cash terhadap dividen revenue PT Banyubiru sebesar 10.000 lembar dikali dengan 2.000. Berarti 20 juta. 20 juta. Oke. Transaksi terakhir itu tanggal 31 Desember. Nah, ini katanya harga pasar per lembar sahamnya. Terus ini ada net income yang dilaporkan. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan untuk tanggal 31 Desember itu kita tentukan untuk penyesuaian face value. Nah, penyesuaian face value ini kalau misalnya kepemilikan kita tuh cuma kepemilikan saham kita itu kurang dari 20%. Buat tabelnya dulu ya. Oh ya, ini lupa. Ini harga pasar investasi PT Katrina itu sebesar 350 juta, sedangkan PT Angkasa 210 juta. Oh iya, lupa. Untuk penyesuaian face value ini, itu kepemilikan yang di bawah, kepemilikan saham yang di bawah 20%, sama kalau misalnya kita beli sahamnya itu pada tingkat face value. Nah, dicek di atas, ini ada ya yang debt investment PT Angkasa. Tujuannya trading, tingkat harganya face value, senilai 200 juta. Oke, yang pertama berarti PT Angkasa. Nah, jangan lupa dicatat juga ini trading apa non-trading. 200 juta. Nah, sementara di tanggal ini, tanggal 31 Desember, dia bilang harga pasar investasi obligasi PT Angkasa itu sebesar 210 juta. Jadi, di sini kita gain apa loss? Gain ya, 10 juta selisihnya. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua itu ada ini 40% ya Banyuasin. Nah, nih Banyuwangi. Ini kepemilikan kita 10%, berarti itu di bawah 20% ya. PT Banyuwangi. Nah, dicatat ini sebagai trading apa non-trading? Nah, ternyata non-trading. Non-trading sebesar cost-nya tadi ini tanggal 2 April ya. Di tanggal 2 April tuh 56 juta. 56 juta. Sementara face value-nya itu 63 juta. Nah, dari mana sih dapat 63 juta ini? Nah, nih, ini kan ada update dari harga pasar per lembar sahamnya ya. Ini katanya 9.000. Sementara di PT Banyuwangi, kita tuh punya saham sebanyak 7.000 lembar. Jadi tinggal dikali aja. Sini 9.000 rupiah dikali dengan 7.000 lembar. Nah, terus kita gain apa loss? Kita gain ya, 7 juta.
Terus kita lihat lagi yang kepemilikannya di bawah 20%. Ini PT Banyuasin itu 40%, Banyuwangi tadi udah. Terus Banyu Biru nih, PT Banyu Biru 10% kepemilikan kita di sini. Itu PT Banyu Biru. Banyu Biru ini trading. Trading itu tadi cost-nya 120 juta, 115 juta. Dari mana? Dari ini update-nya. Ini kan harganya 11.500. Sementara saham di PT Banyu Biru di tanggal 2 Oktober ini kita beli itu 10.000 lembar. Nah, dari sini kita loss sebanyak 5 juta. Langsung kita buat jurnalnya. Berarti yang ini dari ini. Nah, ini kan katanya trading ya. Kalau trading, itu tuh bakalan nanti pengaruhnya itu ke income statement. Nah, kalau misalnya non-trading, itu pengaruhnya ke equity. Nah, berarti jurnalnya yang ini debt investment terhadap unrealized gain sebesar 10 juta. Nah, kalau yang ini yang kedua itu berarti fair value adjustment terhadap unrealized gain sebesar 7 juta. Nah, yang terakhir ini trading ya. Sebesar, nah ini kan loss ya. Berarti jurnalnya dibalik unrealized loss kepada fair value adjustment sebesar 5 juta. Oke, ini udah selesai. Tapi nggak sampai di sana, masih ada yang tanggal 31 Desember lagi. Itu yang kedua, itu kita untuk mencatat pengakuan laba. Nah, pengakuan laba cuma boleh dicatat kalau misalnya kepemilikan saham kita itu antara 20% sampai 50%. Artinya cuma yang pakai equity method dari awal. Nah, ini yang PT Meri itu kan kepemilikan kita 30%. Oke, kita catat. Berarti cara pencatatannya, kalau misalnya pengakuan laba, yang equity method, itu share investment, ini kita buat aja PT Meri, kepada investment income. Sebesar berapa? Nah, tadi kan 30% ya. 30% dikali dengan, kita lihat di sini, net income yang dilaporkan. PT Meri 500 juta. Kali dengan 500 juta. Jadinya 150 juta. Terus kita cari lagi, ada nggak yang lain tuh.
Nah, ini yang PT Banyuasin. Itu kita punya 40% saham mereka. Oke. Jurnalnya sama, share investment terhadap investment income juga. Ini PT Banyuasin ya. Terhadap investment income sebesar tadi kan 40%. Terus net income yang dilaporkan Banyuasin juga 500 juta. Nah, jadi saldonya totalnya itu 200 juta. Ada lagi nggak ya? Oh, nggak ada. Oke, berarti untuk pengakuan laba selesai. Nah, oke kita tandain aja. Pengakuan laba terus yang ini tadi penyesuaian efek. Oke, kita lanjut yang pengakuan bunga. Pengakuan bunga. Nah, tadi yang di awal tadi, nah yang ini PT Katerina, ini kan bunganya dibayar tiap 1 Januari. Cuma karena kita udah mau tutup buku nih, udah di akhir periode, kita perlu menyesuaikan. Nah, katanya bunganya 12%, nilai nominalnya 400 juta. Nah, kita catat jurnalnya itu sebagai interest receivable yang PT Katrina terhadap interest revenue sebesar 12% dikalikan dengan 400 juta. Jadi totalnya 48 juta. Nah, terus kita lihat yang mana nih yang ada bunga-bunganya. Nah, ini PT Angkasa ya. PT Angkasa bunga nominal 10%. Cuma karena dia kan semi annually, berarti bunga nominalnya itu 5%. Dan ini transaksinya 1 Oktober. Bunganya 5%, nilainya 200 juta. Ntar, coba kita catat dulu. Ini jurnalnya sama aja, interest receivable. PT Angkasa ya tadi. PT Angkasa terhadap interest revenue. Nah, tadi kan transaksinya itu tanggal 1 Oktober. Dan kita nyatatnya itu 31 Desember. Nah, ini berapa bulan? 3 bulan kan? Jadi, oh ya, dan bunga nominalnya yang tadinya 10% jadi 5%. Karena apa? Karena tadi dia semi annually ya. Semi annually. Nah, jadi cara nyarinya itu 3/6. Ini 3/6 nih bulannya ya. 3 bulan per 6 bulan dikali dengan bunga nominalnya tadi 5%. Terus kita kalikan lagi dengan harganya 200 juta. Nah, didapatlah hasilnya 5 juta. Oke, kayaknya selesai. Yang A udah selesai. Nah, lanjut ke yang B. Sajikan semua saldo investasi pada akhir tahun 2018 yang tercantum di Statement of Financial Position PT Ambara. Judulnya PT Ambara, bla 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 bla, Statement of Financial Position ya ini. Terus periodenya. Nah, kita mulai dari yang investment dulu. Yang investment. Oke. Nah, itu tuh apa aja? Jadi ada investment,
in held for collection atau yang maturity itu sama aja, itu bisa kita cek lah ya di atas. Nah, ini yang PT Katrina 400 juta. Juta. Nah, terus ada juga yang investment in share of yang kurang dari 20% kepemilikan sahamnya. Nah, nanti di total aja berapa-berapanya. Di sini aku dapat 63 juta. Terus ada lagi investment in share of kepemilikan sahamnya yang 20% sampai 50%. Itu aku dapatnya 1.760.000 juta. Nah, kayaknya itu aja. Jadi ditotalin. Cuma kalau misalnya nggak mau ditotalin, langsung semuanya nanti boleh sih. Cuma ini kayak biar lebih rapih aja. Nah, totalnya itu 2.223.000.000. Oke, nah kita lanjut ke yang current asset. Current asset tuh terdiri dari apa aja? Current asset terdiri dari short term share investment sama long term. Salah kok, long term sih. Short term debt investment. Nah, tadi aku dapatnya itu 115 juta. Ini bisa dicek aja nanti. Terus yang debt investment-nya itu 210 juta. Nah, kayaknya cuma ini ya current asetnya. Terus kita buat lagi nih. Total of current asset. Itu tinggal dijumlahin aja. Ininya berapa? Dapatnya 325 juta. Nah, terus ini baru deh di total semuanya. Total of ininya dari investment dan current asset. Itu ditotalin aja jadi 2.548.000.000. Oke, selesai.